welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Oke, selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Pada sesi kali ini, insya Allah kita akan membuat serial ya minimal 5 lah. Bisa lebih, tapi juga bisa kurang. Mudah-mudahan kita mood ya melanjutkan beberapa serialnya. Serial apa sih yang akan kita kulik-kulik di sini ya? Serial kali ini cukup ringan dan menarik ya, seputar pengalaman saya di forensik ya, atau nama lainnya ilmu kedokteran kehakiman. Oke. Pada serial pertama ini saya mengangkat judul Sodomi. No. Oke, kita mulai ya ceritanya. Jadi pada saat saya pendidikan dulu di salah satu perguruan tinggi di Pulau Jawa, saya punya cerita menarik. Ceritanya itu agak konyol sih, bahkan sangat konyol ya, tapi itu kebenaran terjadi ya, walaupun tidak masuk akal tapi terjadi ya. Jadi ceritanya pada saat saya ada pertemuan ilmiah di Bali, itu ada telepon dari petugas jaga kamar jenazah di universitas tempat saya pendidikan spesialis ya. Terus kata petugasnya gini, "Dok, ini ada jenazah dok masuk. Jenazahnya ada kecurigaan tentang kejahatan seksual." Nah gitu. Jenazahnya laki-laki, usia parubaya katanya. Terus kata saya, "Oke mas, skip dulu ya. Nanti kalau kami pulang segera kami periksa." Ya udah, sudah sisi itu. Oke, kami pulang ke perguruan tinggi kami ya. Terus kami mau mulai pemeriksaan. Pada video ini saya tidak akan bercerita tentang hasil pemeriksaannya, tetapi cerita yang ringan-ringan sehubungan dengan kasus yang diperiksa tadi. Jadi biar semua bisa mencerna lah, kenapa sih judulnya Sodomi no. Oke, jadi ceritanya yang jenazah yang saya periksa ini adalah laki-laki parubaya usia 50-an ya, bertubuh agak tambun, mungkin secara physically kurang menarik lah. Itu sekelumit tentang cerita si jenazah ya. Si jenazah ini berprofesi sebagai pelayan rumah makan pecel lele ya, istilah mereka itu pecel lele. Awalnya sih dulu saya kira pecel lele itu pecel ya, lauknya lele, tapi ternyata pecel lele itu nasi putih ya tanpa pecel, jadi lauknya lele. Terus jadi beliau ini kan pelayan ya di rumah makan itu. Pada suatu ketika beliau dapat customer ya, istilahnya orang yang mau makan di situ lah. Mungkin mereka berdua ada terlibat saling chatting ya, maksudnya tuh bicara-bicara, ngobrol-ngobrol, sampai si customernya tadi seorang pemuda ya, mungkin usia 20-an, itu memberanikan diri atau cair lah istilahnya, itu curhat sama si bapak tadi ya, bapak pelayan tadi. "Pak," katanya, "umur saya ini sudah lumayan loh," kayak gitu. "Saya pengen sekali nikah, segera nikah," kayak gitu. Terus gayung bersambut si bapak, kalau bahasa saya ini, "Wah kebetulan," kayak gitu, "mau nggak saya jodohkan?" Terus kata pemudanya, "Jodohkan sama siapa Pak?" "Kebetulan saya punya ponakan saya itu lagi kuliah di kedokteran." Wah, anak kedokteran nih, pangsa pasarnya kan lumayan tinggi ya, kata orang kedokteran ya, nggak tahu kata yang lain ya. Jadi mau kata si pemuda tadi ya. "Oke, nanti saya kasih nomor kontaknya ya. Berhubung ponakan saya ini anak kedokteran, dia sering sibuk, jadi kalau bisa nanti sebelum kontak-kontakan itu via SMS-an aja gitu loh. Mungkin dulu nggak seperti sekarang ya, chatnya lebih mudah ya.
Jadi terus kata pemuda itu oke, setuju. Jadi dikasihlah nomor kontak si ponakan tadi yang di kuliah di Fakultas Kedokteran. Pembicaraan terus berlanjut mungkin antara pemuda tadi dengan si ponakan. Makin klik aja ya, tapi ya tadi tanpa teleponnya dan belum kopi darat lah, belum ketemuan. Makin asik aja mungkin pembicaraannya sampai keduanya, si ponakan sama si pemuda tadi mungkin agak sepakat untuk menjalin hubungan lebih lanjut. Katanya sih curhat lagi ya si pemuda tadi dengan si omnya, kami mau serius kayak gitu loh. Jadi saya ini pengen ngasih cincin sama ponakan bapak kayak gitu. Oh ya kayak gitu loh. Nah jadi si pemuda tadi menyiapkan cincin untuk si ponakan tadi. Kasihan juga sih katanya sih si pemuda ini mungkin tidak begitu berada ya, jadi agak berkorban juga. Sepeda motor satu-satunya katanya dijual untuk membelikan cincin si ponakan untuk menjalin hubungan katanya yang lebih serius lagi. Oke, jadi cincin tadi dibeli, tetapi karena belum bisa ketemuan sama si ponakan, cincinnya dititip dulu sama si om. Terus semakin serius masih nih hubungan antara si ponakan sama si pemuda tadi. Terus mungkin intens juga ketemuannya si pemuda tadi dengan si om. Curhatan lah lagi. Sampai suatu ketika si pemuda ini menceritakan kegundahannya kepada si om. Katanya mungkin seperti ini ya bahasa saya ya. Om, saya ini kan ceritanya mau nikah sebentar lagi, tapi saya agak khawatir, agak was-was gitu, tidak percaya diri menghadapi malam pertama nanti. Saya kan kurang pengalaman, itu bakal bahasa saya ya. Oh gitu kata si om, jawab, jangan khawatir, kamu tenang aja, pokoknya pasti lancar malam pertamanya, saya ajarin nanti, kata si om. Dan kalian tahu bagaimana si om mengajari si pemuda tadi untuk malam pertama? Ya gitu deh, yang seperti judul saya tadi. Si om ngajak si pemuda tadi berhubungan, jadi terjadi hubungan cowok sama cowok ya, atau homoseksual. Terus ternyata mungkin ya, inilah mengapa saya sangat melarang ya, kalau saya sih sangat mungkin di agama kita juga melarang ya hubungan sesama jenis, terutama cowok sama cowok ya. Ini intermezzo sedikit informasi ya, karena yang saya tahu sejauh ini, informasi yang saya tahu, kalau cowok sama cowok itu berhubungan seringkali mungkin ada muncul rasa ketagihan ya, dalam tanda petik. Coba kalau misalnya kalian review lagi kasus-kasus perkosaan ya, cowok cewek misalnya, itu biasanya kan pihak perempuan atau korban ini cenderung menarik diri setelah kejadian perkosaan, entah menarik diri, anti laki-laki, atau cenderung bunuh diri. Tetapi seringkali kasus sodomi itu malah takutnya gitu ya, si korban itu biasanya sih jadi pelaku di kemudian hari. Jadi jangan coba-coba ya, apalagi untuk membuktikan bener nggak sih ini nagih gitu loh, sodomi ini bisa nagih, jangan dicoba-coba ya. Jadi cerita konyol ini akan kita lanjutkan lagi. Jadi si pemuda tadi sekali mencoba dengan si om, terus ternyata ketagihan. Jadi berhubungan dengan si om tadi tidak sekali coba tadi ya, tetapi pengalaman terus ditambahkan oleh si om dalam tanda petik ya. Sampai suatu ketika si pemuda tadi pengen berhubungan lagi dengan si om, berhubungan dalam tanda petik ya. Jadi si pemudanya yang mencari si om, kayak anggaplah halo kayak gitulah, dia semua nelpon si om ya. Om bisa nggak malam ini, pakai bahasa saya ya. Sorry, aku nggak enak badan. Nah, tolak si om. Omnya bilang bahwa dia nggak enak badan dan beliau menolak untuk berhubungan dengan si pemuda untuk malam ini. Tapi si pemuda ini rupanya ngebet ya, pengen banget. Dan terpaksa si om menyanggupi. Dan
terjadilah hubungan itu. Nggak tahu ya proses seperti apa, kita skip. Jadi terjadilah hubungan itu sampai selesai berhubungan si Om teriak kesakitan, perutnya melilit sakit ya, jungkir balik mungkin di atas kasur ya, sampai si pemuda ini panik ya luar biasa. Terbawa ke rumah sakit, si Om menolak kan, sakit seperti apa kayak gitu, pengen beli obat bingung. Oh ya sudah kayak gitu. Pemuda tadi dengan kondisi paniknya timbul ide cemerlang mungkin mungkin ya, ide cemerlang. Oh, kita hubungi si ponakan Om, dia kan anak kedokteran, pasti dia tahu obatnya sakit perut kayak gitu. Terus kata Om yang sedang sakit ini mungkin tidak terdengar ya, mungkin jangan-jangannya itu tidak terdengar ya. Jadi si pemuda lebih dulu mengambil HP-nya dan menelpon nomor telepon pacarnya tadi yang ponakan si Om, dan kring, seperti itu mungkin bunyinya ya, walaupun ringtone-nya mungkin tidak seperti itu ya. Telepon lagi, kring, dan ternyata bunyi itu terdengar dari handphonenya si Om. Jadi yang selama ini berhubungan dengan si pemuda tadi ternyata adalah si Om. Nah, karena saking marahnya si pemuda tadi ya, wah merasa dikibulin nih, udah jual sepeda motor satu-satunya ya, sudah dikibulin mentah-mentah ya, maksudnya chatting bermesraan dengan dianggap cewek, ternyata malah cowok ya. Naik pitam si pemuda tadi, dan dicekiklah si Om sampai mati ya Omnya. Dan tadilah kasus tadi yang saya ceritakan ini, ceritanya konyol ya, masa orang kontak-kontakan tanpa ketemu, masa orang mau menikah tidak pernah tahu, tidak pernah jumpa, dan mungkin jadi aneh lah, sampai berkorban jual motor satu-satunya lagi, dicincin, sampai imagine mungkin macam-macam ya untuk menikah, tapi ternyata dikibulin. Udah itu mau berhubungan badan lagi dengan mungkin kehilangan keperjakaannya dengan si Om ya. Jadi ada satu rugi, satu sepeda motor rugi, keperjakaan hilang, terus membunuh si Om tadi. Nggak pastilah masa depan hilang dan mungkin akan penjara menunggu. Jadi rugi, sangat-sangat rugi. So, selesai dulu cerita untuk part pertama ini ya, atau serial pertama ini. Jadi kembali saya sampaikan, pesan di sini adalah sodomi no. Karena sodomi ini sepertinya sangat menagih, bikin ketagihannya. Jadi jangan sampai dimulai atau penasarannya, jangan sampai dimulai sama sekali ya. Karena apalagi kalau dalam ajaran agama ya, tidak hanya agama Islam, mungkin agama Samawi semua bercerita tentang sejarah Nabi Lut ya, bagaimana sodomi sangat merusak ya masyarakat pada saat itu, dan akhirnya jatuh hukuman dari Tuhan berupa kehancuran suatu kaum ya. Oke, sudah sampai dulu sini dulu ya serial pertama kita, sodomi no. Saksikan lagi episode berikutnya atau serial berikutnya dari Forensic Story di channel kami, Nila Forensic English Family. Kalau kalian merasa cerita ini menarik dan channel ini menarik, silahkan dan sangat saya mohon di subscribe, ditekan loncengnya, dan ditekan tombol like-nya. So, juga jangan lupa di-share beritanya biar semua juga tahu infonya, dan berusaha juga berbagi ya, biar semua senang, semua dapat ilmunya, semua dapat pesannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Nila Forensic English Family.